Tes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW dan semoga juga sampai ke kita ya, umatnya sampai akhir zaman. Kita mulai saja ini program dan alur pelatihan. Saya Abdul Malik ya. Saya sebagai penanggung jawab akademik di pelatihan Silvofishery pada kawasan mangrove ini. Jadi penanggung jawab akademik itu tugasnya memantau sejauh mana Bapak dan Ibu ada peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pengelolaan Silvofishery ini dari mulai sekarang sampai nanti gitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran nanti dengan saya ya. Kemudian dengan saya dan Pak Andi ya, Pak Andi Risa Smoko ini timnya untuk menjadi suara. Kemudian untuk panitianya nanti ada Pak Njen Jainal ya. Kemudian ada Bu Lola, Panjen tadi yang sambutan ya. Kemudian itu Bu Lola Maila yang untuk administratif. Kemudian Pak Dede sebagai ini untuk kesiswaan dan kelancaran pembelajaran. Silvofishery pada kawasan mangrove. Padahal kalau disebut Silvofishery pada umumnya langsung ke Silvofishery di kawasan mangrove. Karena di kurikulum kami itu ada Silvofishery pada kawasan gambut, Pak. Jadi ini sebagai pembedanya. Jadi kalau dibaca sama orang sini kok aneh juga ya, padahal Silvofishery di kawasan mangrove gitu. Tapi memang ini di kursil kami, di kurikulum kami yang dikembangkan adalah Silvofishery pada kawasan mangrove khusus untuk wilayah-wilayah yang mempunyai mangrove-nya. Untuk yang wilayah-wilayah yang punya gambutnya ada Silvofishery pada kawasan gambut ya. Jadi itu sedikit latar belakangnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini sebenarnya kurikulum ini kami itu mendesainnya pada saat pasca Covid kemarin. Jadi bagaimana menciptakan lumbung-lumbung pangan dengan upaya memperbaiki lingkungan dan juga sekaligus memperbaiki ekonomi gitu. Itu tujuannya sih. Jadi pemanfaatan kawasan mangrove sebagai lumbung pangan dari yang sekian juta hektar ini yang ada di Indonesia ya, mungkin ada beberapa yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ini untuk meningkatkan kelestarian alam dan sekaligus juga meningkatkan perekonomian masyarakat sekitarnya. Nah, tujuan pelatihan ini yaitu bagaimana Bapak dan Ibu ini bisa meningkat pengetahuannya, dan keterampilannya, kemudian sikapnya terkait dengan pengelolaan mangrove, pengelolaan Silvofishery pada kawasan mangrove. Bapak dan Ibu kan kelompok KTH ya, KTH ya, kelompok tani hutan, ya kelompok tani hutan. Jadi bapak-bapak sebagai anggotanya yang diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini ada peningkatan di bagaimana mengembangkan pemanfaatan kawasan mangrove untuk Silvofishery. Nah, lama pelatihannya 4 hari Pak. Ya, 4 hari dari tanggal 8 hari ini sampai 11. Jadi banyaknya 35 DP, kemudian ada 10 jam teori ya, ada 25 jam praktek. Ya. Nah, jadi 4 hari ini ya diharapkan Bapak ya sudah mendelegasikan semua kegiatan yang 4 hari ini fokus di sini. Ya. Dari mulai pagi sampai sore ini jadwalnya Pak. Insya Allah sehat semua ya. Sehat semua. Amin. Dan kalau misalnya ada yang ngurus tambaknya didelegasikan dulu ya. Ada yang ngasih pakan ikannya didelegasikan ke yang lain dulu ya. Nanti Bapak Ibu karena sudah ya. Oh, ada pegawainya ya, mantap Pak gitu. Berarti nggak ada alasan datang kesiangan atau pulang mau cepat gitu ya. Ya. Nah, ini mata pelatihannya. Jadi struktur materinya tadi ini ada program dan alur pelatihan, ada kebijakan pengelolaan kawasan mangrove, ada pembangunan Silvofishery, kemudian ada pengembangan Silvofishery dan pengembangan usaha. Ya, jam pelajarannya untuk teori 10 dan praktik 25, jadi 35 GP kurang lebih untuk 4 hari. Nah, nanti ini materi-materinya ya, di kebijakan itu kita bahas juga terkait kebijakan pengelolaan mangrove, kemudian Silvofishery pada kawasan mangrove,
kemudian tentang fasilitas tadi ya di kawasan mangrove, kemudian juga pemanfaatan desa wisata. Itu apa di kebijakan ini? Kemudian pembangunan nanti pengenalan jenis mangrove silvophysaria, kemudian model-model silvophysaria yang sudah diterapkan ya sesuai dengan aturan ataupun di pengembangannya hasil inovasi-inovasi yang berkembang saat ini. Kemudian pembangunan silvophysaria dan rancangan silvophysaria. Kemudian di pengembangan silvophysaria itu ada pengembangan silvophysaria ya, mengenalkan inovasi yang sudah sampai saat ini dikembangkan oleh para peneliti dan praktisi-praktisi ya, terkait dengan bidang silvophysaria ini. Kemudian pengenalan jenis produk lainnya untuk silvophysaria seperti yang itu kenapa udah di sini tidak dikembangkan misalnya, atau kenapa kerang atau ikan lainnya tidak dikembangkan selain bandeng gitu. Nanti kita coba diskusikan di sini. Kemudian di pengembangan usaha kita coba bahas sedikit terkait dengan pemanenan, kemudian pengolahan produk, nanti kita praktekkan ya. Dan Pak Kasbudin sebagai komandannya ya, nanti kelompok ininya ya, kelompok wanitanya. Kemudian di pengemasan nanti kita praktekkan juga sekalian dengan pengolahan produk, dan pemasaran kita bahas di kelas terkait dengan bagaimana cara pemasarannya dan analisis usaha secara finansial kita bahas juga. Nah ini jadwalnya Bapak coba lihat ya, dari hari Senin sampai Selasa hari Senin sampai Kamis ya. Itu rata-rata sampai jam 5 ya. Dari pagi jam 8. Ya, kita jam 8 pagi sampai jam 5. Nanti kita upayakan materi-materi ini bisa kita sampaikan ke Bapak dan ke Bapak-bapak ya. Jadi di tim pengajar ini kami ada Pak Andi Sasmoko ya, selain saya. Kemudian juga ada dari kelompok wanita penghijauan Teluk Banten. Nah ini terkait dengan metodenya kita classical onsite ya, classical onsite itu jadi biasanya bapak-bapak bisa diundang ke kampus kami di balai pelatihan. Nah sekarang kami yang datang, jadi ke lokasi bapak-bapak. Ini biayanya dari anggaran BDLH Bogor tahun 2023, kemudian PGA pengajar pelaksana dari kami, dan kemudian ada kelompok penghijauan wanita Teluk Banten untuk pengajar di praktek nanti pengolahan dan pengemasan produk silvophysaria. Kemudian hak dan kewajiban peserta, ini hak dan kewajibannya tentunya dapat ilmu ya. Haknya itu dapat ilmu dan sertifikat nanti kalau lulus ya. Mudah-mudahan lulus semua ya. Amin. Jadi Bapak dan Ibu, Bapak-bapak tetap semangat ya selama 4 hari ini. Kemudian menerima bahan materi pelajaran, kemudian ada bantuan uang saku, nanti Pak Injen yang jelaskan itu ya. Kemudian kewajibannya mengikuti seluruh proses pembelajaran ya dengan sungguh-sungguh, kemudian mematuhi segala ketentuan, kemudian ilmu yang diperoleh agar diterapkan di lapangan. Nah ini tim pelaksananya sudah saya perkenalkan tadi. Evaluasinya, nah evaluasinya itu kehadiran itu bobotnya 10%. Nanti ada nilai akademis ya dari ujian komprehensif. Jadi materi yang sekarang itu nanti di akhir ada ujiannya. Sebelum Bapak setelah selesai praktek, setelah selesai proses pembelajaran teori dan praktek, nanti ada ujiannya. Nah bobotnya 60%. Jadi nanti disimak terus saja, pasti itu yang keluar itu aja ya. Kemudian hasil penugasan dari praktek, nanti di praktek itu ada penugasan yang diberikan ke bapak-bapak dalam bentuk kelompok, nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian partisipasi itu dari keaktifan bapak dan ibu, bapak-bapak ya dalam proses pembelajaran itu juga bobotnya 30%. Jadi seterusnya ada 3 komponen ini untuk evaluasi kelulusan peserta. Ya kalau misalnya nanti di bawah 70 itu tidak dapat sertifikat ya. Mudah-mudahan semuanya jadi 100 semua ya. Semangat ya. Semangat. Ya, bagi yang lulus nanti mendapat sertifikat. Sekarang terkait komitmen ya. Komitmen dalam pelatihan, mungkin kita yang pertama terkait dengan
tata krama dan etika mungkin kita saling menghormati menghargai ya. Jadi mungkin bapak-bapak yang sudah kenal dengan ini, saya yang belum kenal dengan adat di sini, ya nanti kasih tahu aja ya. Jadi kan tata krama itu tiap wilayah beda-beda ya. Jadi kasih tahu saya aja kalau memang kurang berkenan gitu ya. Begitupun nanti kan ada interaksi di antara kita ya. Nanti kita proporsionalkan gitu ya dalam komunikasi, dalam hal apa bertingkah laku dan seterusnya. Kemudian terkait dengan kehadiran di kelas ya. Nah, kayaknya nanti di masalah waktu ini ribut juga ya, ternyata ada suaranya. Itu ketepatan waktu untuk mulai pembelajaran nanti kita upayakan tepat waktu ya Bapak dan Ibu. Nanti kalau misalnya pagi hujan misalnya ya mohon diantisipasi sebelumnya gitu. Kalau misalnya hari itu sekarang kan belum ya. Kemudian yang bawa HP mungkin nanti kita upayakan di silent, tapi komunikasi tetap kita jalan ya, cuman silent gitu. Jangan dimatikan apalagi dibuang ya. Kemudian ini yang terkait dengan rokok nih ya. Rokok karena kalau di ruang kelas ini mungkin jangan merokok ya. Kalau bisa merokok di bawah. Kalau di atas kayaknya uapnya ke sini ya udaranya. Mungkin bagi perokok ya kalau mau ngopi-ngopi sambil di bawah mungkin ya. Kebetulan di bawah juga ruangannya luas ya. Nah, kemudian kalau di kelas di masjid jelas jangan ya. Di ruang makan kita nggak ada ruang makan ya di sebelah ya. Snack aja snack. Oh iya. Snack. Nanti ada break. Oke deh. Ya mungkin disesuaikan aja ya. Kemudian ini bilik ketua kelas gimana teknisnya? Supaya ada komunikasi dengan panitia atau kita aklamasi salah satu ditunjuk gitu. Mau aklamasi mau dipilih? Yuk. Pak Kasurde. Atau di antara bapak-bapak siapa yang sepakat? Nah, petunjuk begini mah nanti sampai sore. Misalnya Pak Robin lah. Yang untuk komunikasi dengan panitia dan peserta. Mau Pak Robin, mau Pak Kasuri atau Pak Hujaini? Hujaini. Atau bapak siapa? Pak Hujaini. Pak Hujaini. Oh ya, sepakat nggak semua Pak Hujaini? Jadi untuk koordinator nanti ketua kelasnya Pak Hujaini ya. Yang mengkomunikasikan semuanya ya dari kita dengan pengajar dengan Pak Hujaini, dengan peserta dengan panitia ya. Udah cocok. Oke. Kemudian ya itu aja yang saya sampaikan terkait dengan program dan alur pelatihan. Ya. Kalau ada yang belum jelas silakan ditanya.